Al ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Al ilmu dohir wal ilmu batin. Ada ilmu dohir, kata Abah, dan ada ilmu batin. Al ilmu dohir kama ilmator. Kalau ilmu dohir itu seperti air hujan. Kita muliakan para wakil talqin, para guru agung di mana saja berada, wabil khusus yang dihadirkan oleh Allah pada kesempatan manakib online internasional pada pagi hari ini. Al-Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Mahya Al-Bukhari dari Jeddah, Al-Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Mustafa Al-Maduri dari Maduri, dan Al-Mukarram wal Muhtaram Ki Haji As'ari dari Surabaya. Pemangku manakib Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Sukma dan Ibu Hajah Al-Mukarramah Herma dari Sampit, Kalimantan. Bunda Haya, para kiai, para asatid wal asatidat, para petugas manakib, para ikhwan dan akhwat di mana saja berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Nantiasa diistiqomahkan oleh Allah, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang sempurna, dimudahkan, diberkahkan, dilimpahkan rezeki yang halal, ditinggikan derajat, ditambahkan kemuliaan, dipenuhi segala hajat dunia, hajat akhirat, dihara oleh Allah dari bencana dunia dan bencana akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah berada di hari ke-23 bulan Ramadan 1. Langsung saja kita kembali membuka kitab Fadhul Syuhur, ya, yaitu huruf yang ketiga, huruf dot. Bangsa Guru Agung menuliskan huruf dot di sini adalah ad-dolah. Dan yang dimaksudkan dengan dolah di sini adalah dolatul mukmin al ilmu. Barang hilangnya orang mukmin adalah ilmu. Ilmu dan hikmah itu adalah makanan bagi hati. Ilmu dan hikmah itu keduanya lah hati akan menjadi hidup sama seperti makanan bagi tubuh. Jadi barang siapa yang kehilangan ilmu, maka hatinya akan menderita atau akan sakit. Matinya hati atau sakit hati ini tanpa disadari. Kenapa hati ketika tidak mendapatkan ilmu akan sakit, akan menderita, bahkan akan mati tanpa kita sadari. Karena kita disibukkan oleh berbagai macam kesibukan-kesibukan duniawi yang melumpuhkan sendi-sendi perasaan. Nanti apabila kontrakan sudah habis, umur kita sudah habis, baru terasa. Dan akan merasakan kepedihan dan penderitaan yang tidak berujung.
Na'udzubillah. Cuma na'udzubillah. Jadi dimanapun ilmu kita dapatkan, dari siapapun ilmu kita dapatkan, maka harus kita ambil. Karena dengan ilmu, Allah akan mengangkat dan meninggikan derajat seseorang dalam hal kebaikan. Allah menjadikannya pembimbing yang dijadikan sebagai pedoman, sebagai pelopor dalam hal kebaikan, jejak langkahnya selalu diikuti, semua benda yang basah atau benda yang kering di atas permukaan bumi bertasbih dan memohon ampun, termasuk ikan dan berbagai jenis binatang yang ada di samudra. Begitu juga hewan buas yang ada di daratan. Semuanya bertasbih memohon ampunan orang yang menuntut ilmu dan orang alim yang mengamalkan ilmu ini. Jadi Allah sangat memuji orang yang berilmu. Bagaimana di dalam firman-Nya Abah menuliskan ya, firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, para ulama itu memiliki 700 derajat di atas derajatnya orang-orang yang berilmu. Ma baina darajataini masiratun khamsimi'ati amin. Jarak antara derajat pertama dan derajat yang kedua sejauh perjalanan 500 tahun. Coba itu. Maka Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Sebagaimana dituliskan juga oleh guru kita. Kul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Az-Zumar ayat 9. Tanya kepada mereka Muhammad. Katakan, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu berbeda. Tentu berbeda. Kenapa dikatakan? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Hmm. Ulama, pewarisnya para nabi. Dan ulama juga adalah seorang yang paling takut kepada Allah. Ulama sebagai penerang bagi umat. Apabila umat jauh dari ulama, maka kehidupan umat akan berada dalam kegelapan. Kalau umat jauh dari ulama, maka umat tersebut berada dalam kegelapan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Indonesia gelap, berarti orang tersebut jauh dari ulama.
Karena orang tersebut tidak bisa melihat nur, tidak bisa melihat cahaya, cahaya ulama-ulama kita. Wabil khusus cahaya guru agung kita. Jadi hal dikatakan al ilmu nurun wal jahlu narun. Ilmu itu adalah cahaya dan kebodohan itu adalah neraka. Oleh karena itu, maka menuntut ilmu, mencari ilmu, mengambil ilmu menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu sangat sangat teramat fardu bagi setiap muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Jadi wajib bagi setiap orang yang sudah baligh atau setelah dirinya menyatakan masuk Islam dengan bersahadat, apalagi sudah talqin, untuk belajar memahami dan meyakini tanpa ada rasa ragu dan bimbang sedikit pun bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah itu mewujud kecuali Allah, dan Nabi Muhammad bin Abdullah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa kita mengambilnya? Kepada siapa kita menuntutnya? Kepada siapa kita mencarinya? Tentu kepada ahlinya, yaitu guru mursyid yang kamil mukamil sebagai pewarisnya para nabi. Dan bagi setiap penuntut ilmu, luar biasa. Diberikan satu keistimewaan oleh Allah bagi setiap penuntut ilmu. Apa? Setiap penuntut ilmu akan dibersamai oleh malaikat. Dan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya para malaikat bersama-sama merebahkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang dilakukan. Jadi menuntut ilmu itu adalah sebagian dari rasa takut kita kepada Allah. Menuntut ilmu bernilaikan ibadah. Mengkajinya adalah tasbih. Menelitinya adalah jihad. Sedangkan mengajarkannya adalah sedekah. Ilmu itu penghibur tatkala kita sendiri. Teman di saat kita sepi, petunjuk saat kita suka dan duka. Dan ilmu adalah nur. Ilmu adalah cahaya ilal jannah, menuju surganya Allah. Di dalam kitab Ad-Syuhur, guru kita Musanniful Kitab Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Ghazali Mahdul Qadasallahu sirahu menuliskan satu syair, wakun mustafidan kulayamin ziyadatan minal ilmi, dan jadikanlah dirimu sebagai pencari ilmu yang bermanfaat, setiap hari bertambah ilmu. Wasfi buhuril fawaid, dan berenanglah dalam lautan yang penuh arti. Artinya
Setiap hari kita harus bertambah ilmu kita, pengetahuan kita, sehingga kita tambah bertakwa kepada Allah, tambah dekat kepada Allah. Dalam lautan yang penuh arti. Kita punya guru mursyid yang diumamakan sebagai lautan tanpa tepi. Maka kita bisa menyelam melalui beliau. Sebab apa dikatakan wa kuluman bigori ilmin ya'malu a'maluhu mardudun. Awas. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak. Tidak akan diterima. Tapi itu pun tidak semua ilmu harus kita pelajari. Al ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Al ilmu dohir wal ilmu batin. Ada ilmu dohir, kata Abah, dan ada ilmu batin. Al ilmu dohir kama ilmator. Kalau ilmu dohir itu seperti air hujan. Ilmu dohir. Al ilmu dohir kama ilmator. Ilmu dohir itu seperti air hujan. Kalau air hujan yang turun dari langit, berapapun banyaknya turun ke atas muka bumi, tidak akan bertahan lama. Akan kering, akan habis. Begitu pula dengan ilmu-ilmu duniawi yang kita pelajari, pasti ada expire-nya, ada masanya, masa berlaku. Baik pada diri kita sendiri maupun pada masa bakti kita ketika kita kerja. Tidak akan sampai di bawah mati. Kita kerja sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pegawai, dengan ilmu dunia yang kita miliki. Tapi pada masa baktinya, setelah umur kita sampai kepada titik di mana harus pensiun, maka ilmu tersebut tidak lagi manfaat untuk kita. Wal ilmu batin kama ilbi al asli. Dan ilmu batin itu seperti air sumur yang asli keluar dari mata air yang ada di dalam perut bumi, yang tidak akan pernah habis, seperti ma'ul zamzam. Ya. Ma'ul zamzam yang terdapat di Masjidil Haram. Zamzamnya Nabi Allah dan kekasihnya Allah, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Banyak manusia yang meminumnya. Seluruh manusia bahkan meminum air zam-zam tersebut pada waktu haji, pada waktu umroh, bahkan membawanya pulang sebagai oleh-oleh. Tapi air tersebut tidak akan pernah habis. Begitu pula dengan ilmu yang kita dapatkan dari sang guru mursyid. Itu adalah ilmu asli, ilmu batin, kalma ilbi'ri al asli. Ilmu yang tidak akan pernah habis, tidak tersebut sampai
terbawa kita kembali kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Ilmu batin adalah satu kalimat. La ilaha illallah. Dan yang berhubungan dengan kalimat la ilaha illallah dalam menjalankan, mengamalkan. Ini yang wajib kita ambil, yang wajib kita pelajari. Ilmu batin. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan alat. Agar supaya mata air ilmu batin itu selalu mengalir kepada diri kita. Berkah segalanya, semuanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah